Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang lagi di channel Getorta TV dalam Saat Teduh dengan Rehat Minggu 3 Mei 2020 bersama saya Pendeta Asmen Kenapa. Bacaan kita dari Yeskel 34 ayat 11 sampai 19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih atas kasih-Mu di hari baru ini. Engkau Allah yang setia memelihara dan menjaga kami. Saat ini dalam kerendahan hati, kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami merindukan suara kebenaran-Mu. Sampaikanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami bertumbuh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeskel 34 ayat 11 sampai 19. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa aku menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pemimpin yang bertanggung jawab, tomak panakta untuk pasanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin tidak lepas dari tanggung jawab yang besar. Setidaknya dia mampu mensejahterakan anggotanya, karena jika sang pemimpin tidak mampu mensejahterakan anggota-anggotanya, berarti dia adalah pemimpin yang gagal. Melalui bacaan kita saat ini, Nabi Yeskel Tuhan menyampaikan firman-Nya, dan beberapa hal menjadi penyampaian Yeskel. Pertama, menegur gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang tak bertanggung jawab, ibarat seorang gembala yang hanya menikmati susu, mengambil bulu domba untuk membuat pakaian, menyembelih domba yang gemuk, namun tidak menggembalakannya dengan baik. Yang kedua, Tuhan mengecam gembala Israel yang jahat, egois, dan serakah. Para pemimpin atau gembala-gembala hanya mau mengambil keuntungan, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan bangsa itu.
Para gembala-gembala yang dimaksudkan adalah pemimpin atau raja-raja Israel. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendapat kepercayaan sebagai pemimpin, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, pakailah dengan baik anugerah kepemimpinan itu, karena tidak selamanya kita akan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, pakailah tanggung jawab itu untuk mensejahterakan orang-orang yang kita pimpin. Yang ketiga, jadilah gembala yang bertanggung jawab atas domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga mereka dapat menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Pemimpin atau gembala adalah orang yang melayani dan bukan penguasa. Ia memimpin bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain yang dipimpinnya. Ia harus menyatakan dengan benar apa tanggung jawabnya menurut kebenaran Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Semakin kami dikuatkan lagi, menjadikan pribadi kami, hidup kami menjadi pemimpin yang melayani untuk sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi seorang pemimpin, seorang gembala yang menurut ukuran Tuhan. Pagi ini kami bersyukur untuk hari baru dalam Minggu Raya. Kami mempersiapkan hidup kami, keluarga kami, datang berbakti kepada Tuhan. Masih akan kami lakukan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kami, dan kami sungguh-sungguh dalam keluarga berbakti kepada Allah. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Saudara-saudara kami yang menikmati kasih anugerah Tuhan hari ini, pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, menikmati setiap berkat-berkat baru dari Tuhan. Biarlah dengan apa yang mereka alami, mereka bersyukur bahwa semua ini adalah anugerah dari-Mu. Saudara-saudara kami mendapatkan kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Tuhan tolonglah mereka. Saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan bisnis, di PHK, sulitnya mencari pekerjaan dalam masa sekarang ini, biarlah Tuhan mengasihi, Tuhan mengayomi kehidupan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam pekerjaan setiap hari, baik yang bekerja dari rumah, pun saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah. Lindungilah mereka, dan biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami semua. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan umat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit, menderita wabah COVID-19, dirawat di rumah sakit, di karantina, di isolasi. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Para dokter, para medis, seluruh tenaga kesehatan, karyawan rumah sakit, memberi diri dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, melayani dengan baik. Kami mendoakan saudara-saudara kami berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah, semua tim relawan, satgas yang memberi diri di dalam menjadi garda terdepan dalam wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Allah Engkau berkati mereka semua, usaha mereka, pelayanan dan kebijakan-kebijakan, sehingga apa yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai wabah COVID-19, biarlah ya Tuhan ini, wabah ini cepat berlalu dari kehidupan kami karena kuasa dan kasih-Mu. Bapa kami di dalam sorga, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan jangan lupa subscribe Gatorpa TV dan juga live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dalam ibadah hari Minggu. Selamat menikmati sukacita hari ini.